cahaya. Cahaya memiliki sifat dualisme sebagai partikel dan sebagai gelombang. Sebagai partikel, cahaya merupakan paket-paket energi berupa foton dengan besar energi E sama dengan Hc per lambda, di mana lambda adalah panjang gelombang atau sama dengan H kali F. Energi juga sama dengan mc kuadrat. Ini adalah teori kuantum tentang cahaya. Dan cahaya sebagai gelombang, kenapa dikatakan sebagai gelombang? Karena cahaya mengalami difraksi, interferensi, dan refraksi. Pada soal nomor 2 kita menjelaskan Fermat Principle of Lifetime digunakan untuk menentukan shape of line and mirror. Shape of line and mirror ditentukan berdasarkan keinginan kita memakai apakah cahaya akan mengumpulkan atau menyebarkan dan akan mempengaruhi pada jenis cembung atau cekung. Pada penjelasan di sini adalah cahaya melalui berbagai lintasan, dan lintasan ini tentunya berbeda panjangnya antara lintasan 1, 2, dan 3. Dengan memiliki delay n di sini, n sebagai n delay material, kita dapat menentukan kelengkungan lensa untuk memenuhi principle of lifetime sebagai waktu agar dari O ke O aksen baik dari semua rute adalah sama. Pada soal nomor 3, kita menggunakan Fermat Principle of Lifetime untuk menjelaskan berbagai konsep dalam geometrical optik. Kita menggunakan segitiga ini untuk mengetahui axis time delta sebagai proyeksi dari D ke S. Nah, axis time dalam geometrical optik ada dua lintasan seperti ini. Kita menggunakan prinsip segitiga ini kita gunakan di sini. Axis time di sini untuk memenuhi prinsip Fermat Principle of Lifetime, di mana waktu adalah waktu tercepat, adalah waktunya harus sama antara lintasan pertama dan lintasan kedua, maka axis time di sini harus dikompensasi pada delay di VQ. Nah, delaynya adalah sebesar ini, di mana n ini adalah delay akibat sifat materialnya sendiri. Setelah kita mendapat rumusan ini, kita dapat menentukan jari-jari lensa yang akan kita buat. Nah, persamaan di sini nilainya seper S plus n per S aksen adalah nilainya konstan, maka kita dapat mengatur jika O mendekati tak hingga, maka O aksen akan mengikuti mundur sampai pada batas tertentu yang kita sebut focal length. Dan penjelasan tadi bersifat resiprok, sehingga jika kita O aksen sebagai sumber cahaya yang ada di dalam lensa, kita geser mendekati tak hingga, maka O akan mengikuti O aksen mendekati O aksen sampai pada sudut tertentu yang kita sebut sebagai titik fokus F di luar lensa. Nah, kegunaan dari bagaimana kita bisa menentukan titik fokus itu adalah jika terjadi abrasi, maka kita dapat mengatur delay pada lensa, sehingga principle of lifetime dapat digunakan untuk menganalisis abrasi tersebut dengan menggeser titik jatuhnya cahaya. Electromagnetical radiation merupakan fenomena osilasi medan magnet dan listrik. Fenomena ini dapat kita gambarkan dengan grafik seperti ini, di mana bagian yang ini merupakan bagian medan listrik dan bagian yang ini merupakan bagian medan magnet. Hal ini sesuai dengan rumus tangan kanan yang setelah kita pelajari sejak SMA. Besar medan listrik dapat kita lihat pada rumus ini, dan besar medan magnet dapat kita lihat pada rumus ini. Fenomena ini berupa paket energi akibat pergerakan partikel yang dimana besar energinya dipengaruhi oleh panjang gelombang. Hal ini sesuai dengan rumus kuantum seperti ini, dimana panjang gelombang akan terbalik dengan energi dan frekuensi akan berbanding lurus dengan energi. Elektromagnet, ketika dalam perambatannya, elektromagnet radiation memiliki delay, sehingga percepatan rambatnya akan berbanding terbalik dengan jarak. Pada soal nomor 5, kita diminta untuk memahami tentang interferensi baik secara grafikal maupun secara matematika. Tapi sebelum kita berbicara tentang interferensi, kita harus terlebih dahulu memahami tentang prinsip superposisi, di mana interferensi dari gelombang merupakan efek dari superposisi gelombang dari sumber yang memiliki frekuensi dan amplitude yang sama. Sehingga ketika ada dua gelombang atau lebih merambat pada medium yang sama, maka jumlah pergeseran amplitudenya pada setiap titik adalah penjumlahan dari pergeseran
amplitudenya tersebut dari setiap gelombangnya. Setelah kita mengetahui tentang prinsip superposisi, maka kita akan mengerti tentang mana konstruktif interferensi dan mana destruktif interferensi. Pada gambar sebelah kiri yang ditunjukkan adalah konstruktif interferensi dan sebelah kanan adalah destruktif interferensi. Bila ada dua gelombang memiliki fase yang sama seperti ini, maka hasil amplitudonya merupakan penjumlahan dari kedua gelombang tersebut. Namun ketika fasenya berkebalikan, maka akan didapat hasil destructive interference seperti ini. Frekuensi sendiri akan berpengaruh pada panjang gelombang, di mana gambar di atas terlihat panjang gelombang lebih panjang berarti memiliki frekuensi yang lebih kecil, dan pada gambar yang di bawah memiliki frekuensi yang lebih besar. Untuk menghitung resultan dari amplitudo hasil dari interferensi, maka kita dapat menggunakan rumus ini. Pada beberapa kasus yang memiliki amplitudo sama, kita dapat menyamakan A1 dan A2 dan menggandengnya menjadi A, sehingga rumus yang didapat akan seperti ini. Ini merupakan contoh terjadinya interferensi. Ketika ada lampu dan terdapat celah-celah, maka pada layar akan terlihat bagian yang gelap dan bagian yang terang. Hal ini menunjukkan terjadinya interferensi karena pada bagian yang gelap merupakan contoh destructive interference dan pada bagian terang merupakan constructive interference.